Cara atau sikap umat Kristen menghadapi krisis kehidupan. Jangan takut dan ingatlah janji Tuhan. Setelah berusia 120 tahun, Musa mengetahui bahwa masa kematiannya akan segera tiba. Musa sadar bahwa dirinya tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian. Musa sangat mengasihi bangsa Israel dan merindukan yang terbaik bagi mereka. Maka pada masa tua dan sebelum kematiannya, lalu Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam ayat itu mengatakan bahwa Musa menasehati supaya bangsa Israel untuk jangan takut. Namun dalam bunyi ayat tersebut Musa memulainya dengan kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Musa mengetahui bahwa orang Israel tetap gentar dan gemetar dalam menghadapi orang Kanani yang terdiri dari 7 suku bangsa. Dan masing-masing suku bangsa tersebut perawakannya terlihat lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang Israel. Orang-orang Bani Israel merasa bahwa mereka sama sekali tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari suku bangsa itu. Apalagi bila harus menghadapi ke-7 suku bangsa tersebut. Melihat kenyataan tersebut, maka Musa memberikan afirmasi dari janji Tuhan. Tuhan Allahmu, dia berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji penyertaan dan pimpinan Tuhan itulah yang kemudian telah menguatkan bangsa Israel hingga akhirnya mereka tiba memasuki tanah Kanaan dengan selamat. Musuh yang dihadapinya tersebut tetap kuat dan peperangan pun tetap harus dilalui oleh orang-orang Israel. Namun dengan adanya kepercayaan akan janji Tuhan serta iman yang teguh akan kuasanya, maka akhirnya mereka dapat mengalahkan semua musuh yang besar itu. Dan keberhasilan itu diperoleh bukan karena kekuatan diri mereka, melainkan kemenangan tersebut dapat diraih oleh sebab Tuhan beserta mereka dan Tuhan sajalah yang berperang untuk mereka. Demikian juga ketika kita saat ini dalam perjalanan menuju ke Kanaan tanah perjanjian surgawi, kita juga tidak dapat mengelakkan tantangan hidup yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Apakah itu merupakan musuh kebenaran maupun filsafat hidup dunia yang sering menghambat perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang tantangan kehidupan kita dapat berupa kelemahan pribadi karena kita berdosa maupun berupa kepentingan diri dan yang lainnya. Sehingga hal itu dapat menyebabkan keraguan kepada kemampuan diri kita dalam menghadapi sebuah tantangan hidup. Krisis kehidupan yang datang, apakah itu berupa adanya penyebaran wabah penyakit, kesulitan ekonomi, menghadapi masa depan, penderitaan, kesusahan, bahkan kematian, sering menjadi sumber ketakutan bagi orang yang tidak beriman, tetapi dapat juga terjadi pada orang percaya. Inilah saatnya iman kita diuji. Kita sungguh perlu mengingat akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan janji Tuhan. Bahwa Dia akan menyertai kita. Janji Tuhan itu tetap nyata dan berlaku hingga hari ini. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa kasih Allah yang demikian besar kepada kita masing-masing. Kiranya kita dapat merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada suatu tantangan apapun yang dapat memisahkan kita daripadanya. Kita akan tetap memiliki kepercayaan teguh kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan sanggup menghilangkan perasaan takut dalam menghadapi krisis apapun dalam kehidupan kita.